semangat yang luar biasa, ngabret yang terus semakin ngabret setiap harinya. Apalagi hari ini tepat di Aula Pemda Kabupaten Subang, kita akan melaksanakan satu acara yang sangat luar biasa. Pelaksanaan Musrembang tahun 2025 dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Subang tahun 2025-2029 dan RKPD Kabupaten Subang tahun 2026. Yang pertama, dasar hukum. Bapak Ibu sekalian, di masa transisi ada regulasi diskresi yang ditetapkan oleh Kemendagri, yaitu Inmendagri nomor 2 tahun 2025. Diamanahkan di situ posisi penyusunan RPJMD dan RKPD. Idealnya RKPD 2026 mempedomani RPJMD yang sudah ditetapkan. Tapi karena hari ini linear dengan penyusunan RKPD 2026, RPJMD-nya juga sedang kami susun di BPKD. Inmendagri ini menjadi payung hukum bahwa RKPD 2026 berpedoman kepada rancangan RPJMD yang secara substansi kemarin sudah kita sepakati isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasarannya pada forum konsultasi publik, dan sudah kita dapatkan pula saran dan masukan dari Provinsi Jawa Barat pada saat fasilitasi RPJMD tanggal 23 April kemarin. Dan alhamdulillah hasil fasilitasi tidak ada hal-hal yang substansi yang harus kita koreksi. Artinya apa? Rancangan awal RPJMD Kabupaten Subang selaras dan sejalan dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat dengan RPJMN Pak Prabowo dan Pak Gibran. Potret penyusunan RKPD Kabupaten Subang tahun 2025 secara regulasi Bapak Ibu kita mempedomani Permendagri 86, Permendagri 90 dan Permendagri 70. Prosesnya dilaksanakan melalui musyawarah dari mulai Musrembang desa, kecamatan dan kabupaten, diinput melalui aplikasi SIPD sebagaimana diatur dalam Permendagri 70, mempedomani nomenklatur, kodifikasi dan klasifikasi sebagaimana Permendagri 90. Nah, itu masih kita pedomani dalam proses penyusunan RKPD 2025. Secara timeline posisi kita hari ini Bapak Ibu sekalian dalam tahapan Musrembang RKPD dan RPJMD. Prosesnya sudah kita lalui dari bulan Desember 2024. Berikutnya, tema pembangunan tahun 2026 karena kita mempedomani rancangan awal RPJMD Kabupaten Subang 2025-2029, temanya adalah konektivitas akses pelayanan dasar dan akselerasi ekonomi lokal. Ini sejalan dengan harapan Pak Bupati bahwa jalan harus tuntas di 2 tahun kepemimpinan beliau. Karena jalan inilah yang mengkoneksikan akses pelayanan antar desa, antar kecamatan, antar desa, kecamatan dengan aktivitas pendidikan, aktivitas kesehatan dan aktivitas ekonomi. Sampurasun. Rakyat Subang, Subang, Jawa Barat, penyelenggaraan Musrembang RPJMD Kabupaten Subang tahun 2025-2029 dan RKPD Kabupaten Subang tahun 2026 adalah salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau biasa disebut Good Government, sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8
86 tahun 2017 pasal 64 ayat 1 serta pasal 95 ayat 1. Forum ini menegaskan pentingnya partisipasi semua pihak dalam menyusun kebijakan pembangunan yang responsif terhadap isu strategis dan kebutuhan nyata masyarakat. Dalam menyusun rencana kegiatan pembangunan daerah perlu disepakati tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Subang selama 5 tahun ke depan. Program pembangunan daerah tahun 2025-2029 adalah sebagai salah satu panduan dalam menyamakan persepsi dan pemahaman bersama tentang pedoman pembangunan tahun 2025-2029 dan prioritas pembangunan tahun 2024. Pemerintah daerah telah menetapkan visi RPJMD Kabupaten Subang tahun 2025-2029, yaitu terwujudnya Kabupaten Subang yang unggul, maju, kompetitif dalam bingkai karya nyata pembangunan berkelanjutan menuju masyarakat yang adil, sejahtera, demokratis, dan religius. Visi itu ditunjang dengan 8 misi pembangunan. Pertama, mencapai transformasi membangun sumber daya manusia yang unggul, sehat, kompetitif, dan religius. Yang kedua, mewujudkan perekonomian yang kokoh dan mandiri. Yang ketiga, mewujudkan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan yang baik serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, mewujudkan Kabupaten Subang yang aman, bersih, dan akuntabel serta ramah investasi. Yang kelima, mewujudkan ketahanan dan kemandirian sosial, budaya, ekonomi yang inklusif. Yang keenam, mewujudkan pemerataan pembangunan kewilayahan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas. Yang ketujuh, mewujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat. Yang kedelapan, mewujudkan iklim kehidupan yang berkualitas dan demokratis. Adapun 8 misi tersebut diterjemahkan pada 8 tujuan pembangunan, 24 sasaran pembangunan daerah dengan diukur oleh 8 indikator makro dan 58 indikator kinerja utama atau IKU kepala daerah. Tema pembangunan daerah pada 5 tahun ke depan itu memiliki masing-masing tahunnya memiliki target atau tema. Tema pembangunan tahun 2025 sebagai langkah awal menjejakkan kaki kita mengusung tema fondasi pembangunan Subang, yaitu infrastruktur dasar dan transformasi awal. Seperti yang selalu selama ini saya mengatakan, bagaimana di tahun awal ini saya memohon doa dan dukungannya dari seluruh elemen, termasuk dari para kepala PD, dari legislatif, untuk membantu kami untuk bersama-sama kita mewujudkan fondasi awal infrastruktur dasar sebagai pelayanan utama kita di tahun awal ini, tahun 2025 ini. Karena untuk menunjang visi dan misi yang begitu luar biasa, infrastruktur dasar merupakan hal utama yang harus kita dudukkan, merupakan hal utama yang harus kita berikan dulu pelayanannya kepada masyarakat. Sehingga begitu infrastruktur dasar sudah terpenuhi, saya yakin segala macam bentuk yang kita inginkan di visi misi ini akan segera kita dapatkan. Lalu tema pembangunan kita di tahun 2026 yaitu konektivitas akses pelayanan dasar dan akselerasi ekonomi lokal. Sehingga begitu infrastruktur dasar kita bisa berikan, kita sudah bisa berbicara tentang konektivitas, akses pelayanan dasar, dan akselerasi ekonomi lokal kita. Lalu di 2027 tema kita yaitu Subang terkoneksi, ekonomi lokal tumbuh, layanan-layanan publik menjangkau pelosok. Sehingga ketika infrastruktur dasar kita sudah terpenuhi, infrastruktur dasar kita sudah selesai kita selesaikan, saya yakin ekonomi lokal kita di desa-desa, di kampung-kampung itu dengan sendirinya akan mulai menggeliat. Lalu juga tentang layanan publik itu bisa mencapai ke pelosok-pelosok itu bukan hal yang mustahil lagi ke depannya. Ketika
ketika infrastruktur dasar kita sudah bisa selesai di awal-awal kepemimpinan kita. Tema pembangunan di 2028 yaitu membangun Subang hijau, inklusif, dan berdaya saing. Ketika di 3 tahun awal kita memfokuskan diri kita untuk pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah, di 2028 kita punya target di mana Kabupaten Subang harus betul-betul sudah mulai merancang dan sudah harus betul-betul bisa bersaing dengan kabupaten lainnya, sehingga target kita Kabupaten Subang menjadi salah satu kabupaten terbaik di Provinsi Jawa Barat itu sudah tidak akan lama. Lalu tema pembangunan di tahun 2029 yaitu konsolidasi Subang sejahtera, hijau, dan kompetitif di era global. Setelah kita selesai menyelesaikan itu semua, baru kita bisa berbicara tentang global, baru kita bisa bicara tentang menyeluruh, tentang angan-angan dan keinginan-keinginan yang selama ini kita inginkan, itu mulai bisa kita implementasikan di 2029. Sehingga target 5 tahun ini merupakan target yang setiap tahunnya punya acuan dan ukuran-ukuran yang harus bisa diselesaikan oleh semua pihak. Tema pembangunan tahun 2025 adalah fondasi pembangunan Subang, yaitu infrastruktur dasar dan transformasi awal. Tema ini akan dijabarkan dalam 8 prioritas pembangunan 2026. Pertama, peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif, berkualitas, dan berdaya saing. Yang kedua, penguatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pemanfaatan ekonomi kreatif dan digital yang berwawasan lingkungan. Ketiga, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif dalam rangka penurunan reformasi birokrasi dan pelayanan. Yang keempat, Kabupaten Subang yang aman dan ramah investasi. Ini poin keempat merupakan poin atau komitmen yang harus sama-sama kita jaga, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu beberapa hari lalu Kabupaten Subang sempat dibuat sedikit heboh di pemerintah pusat tentang aksi premanisme di BYD. Padahal itu sebetulnya beritanya telat, Pak. Karena aksi premanismenya sebetulnya sudah bisa kita selesaikan dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim, dengan Bang Sapuan waktu itu di Derlande. Tapi beritanya telat. Tapi tetap, Pak, berita seperti itu saja bisa mencoreng nama baik kita. Nah ini makanya saya butuh komitmen bersama-sama dari seluruh elemen yang hadir hari ini untuk kita bisa betul-betul menjaga investasi kita di Kabupaten Subang ini, sehingga kedepannya tidak ada lagi oknum-oknum kita, oknum-oknum preman kita yang bisa mengintervensi perusahaan-perusahaan atau investasi yang masuk di Kabupaten Subang. Ini komitmen tegas kita, Bapak Ibu, untuk menjaga. Karena jika kita tidak komitmen tentang hal itu, Kabupaten Subang yang sekarang sedang bergeser dari pertanian ke industri, ini rasa-rasanya kita tidak akan menemukan formula terbaik ke depannya ketika investasi di Kabupaten Subang itu akan mendapat kendala-kendala yang sebetulnya itu kendala-kendala yang tidak penting-penting amat. Sehingga hari ini saya berkomitmen juga dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, serta seluruh Prokopimda untuk memberantas yang namanya premanisme. Lalu yang kelima, mewujudkan wilayah yang lestari, inklusif, dan ketahanan bencana serta perubahan iklim melalui pengembangan resilient city. Omong kosong ketika kita berbicara Kabupaten Subang sebagai zona pariwisata, ketika kita berbicara Kabupaten Subang sebagai tempat industri, ketika alam kita rusak, ketika bencana terjadi di Kabupaten Subang, itu semua tidak ada harganya, Bapak Ibu. Makanya kenapa saya sampai hari ini selalu berkomitmen untuk tetap menjaga pembangunan kita yang berbasis ramah terhadap lingkungan sehingga tidak merusak alam ke depannya. Yang keenam, pengembangan infrastruktur wilayah dan sarana pelaksana pelayanan dasar yang integratif. Ketujuh, percepatan kesejahteraan masyarakat. Kedelapan, iklim kehidupan yang berkualitas dan demokratis. Saya mengajak semua pihak untuk terbuka berpikiran ke depan dan menyusun rencana pembangunan yang integratif dan terukur demi Subang yang lebih baik dan siap menuju Indonesia Emas 2045. Saya menitipkan kepada Bapak Ibu semua tadi
Pak Kepala BPPT sudah menjabarkan skema penuntasan jalan. Ada skema 2026 selesai, ada skema 2027 selesai, ada skema 2029 terus selesai. Kalau yang skema sampai 2029 itu sangat-sangat bukan saya. Jadi itu bisa jadikan opsi paling terakhir ketika saya sudah terbaring lemah dan tidak bisa ngapa-ngapain lagi, Pak. Target yang harus kita harus punya target, Pak. Terlepas target itu tercapai atau tidak, setidaknya saya selalu menyampaikan kepada kepala PD, Kang Tegar, ini saya selalu menyampaikan, saya itu hasil akhir akan saya lihat, tapi hasil akhir itu bukan semata-mata hal mutlak sebagai evaluasi diri dari saya. Tapi yang saya inginkan, kita harus punya target. Yang kita inginkan ini bagaimana cara kita bersama-sama untuk mencapai target tersebut. Hasil akhir itu nanti sebagai bonus, tapi kerja keras kita semua untuk mencapai target itu, itulah yang paling penting bagi saya. Sehingga dimana saya selalu berbicara jalan 2 tahun harus selesai. Itu sebuah target yang dimana saya memicu kepada seluruh stakeholder dan elemen yang benar untuk sama-sama mau bekerja keras, sama-sama mau mengorbankan segalanya untuk mewujudkan itu semua. Sehingga target tadi yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala BPPT, kita ada target di 2027 dan 2026 selesai. Saya tidak mau dulu berbicara tuntas di 2027 dan 2026. Yang jelas, ketika 2026 itu kita bisa mengorbankan segala cara untuk mewujudkan itu, dan itu bisa selesai, kita nggak usah muluk-muluk, sudah cukup di ruang itu aja. Tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Kepala BPPT, dengan total anggaran di 2026 kalau harus selesai ada di 950 miliar. Bagi saya itu bukan suatu hal yang mustahil. Ataupun di 2027 dengan pembagian di 2026 harus 600 miliar, di 2027 350 miliar, itu bukan hal yang mustahil. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena hari ini pemerintah daerah Kabupaten Subang, saya sendiri merasakan kita ini sedang membangun sinergitas dan komunikasi yang luar biasa dengan pemerintah provinsi maupun pusat. Sehingga capaian target dari angka yang tadi itu buat saya tidak mustahil. Karena apa? Selama kita bisa membangun komunikasi kita dengan pemerintah provinsi Jawa Barat maupun dengan pemerintah pusat, angka 950 miliar itu bukan angka yang mustahil. Apalagi di sini juga kita banyak sekali anggota DPR RI, DPRD provinsi yang berbeda-beda partai itu, saya tidak pernah membeda-bedakan. Sehingga kedepannya saya juga meminta bantuan dan dukungannya dari para ketua fraksi, anggota DPRD yang mempunyai apa ya, kalau bisa dibilang senior-seniornya yang di provinsi maupun di pusat untuk membantu memberikan bantuannya ke Kabupaten Subang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara musyawarah perencanaan pembangunan RPJMD Kabupaten Subang tahun 2025-2029 dan RKPD tahun 2026 ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Akhirnya sama-sama kita saksikan penjelasan secara simbolis pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Subang langsung diterima oleh Bupati Subang, didampingi Wakil Bupati Subang. Baik silakan. Saya langsung dari terima langsung oleh Bupati Subang bersama dengan Wakil Bupati Subang. Penandatanganan berita acara Musrebang RPJMD tahun 2025-2026.